بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita hingga sampai di alam semesta. Di antaranya adalah nikmat kita waktu, nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama sekali dalam hidup kita adalah nikmat-nikmat serta nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa juga, marilah kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita bersalawat kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya saya memuji kepada pemimpin dari masyarakat ini, juga Mas Adi yang sudah memberikan izin kepada saya di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Abdi Ibrahim. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering melihat saya. Pekerjaan saya antar lintas Kecamatan Lalu, Tanjung Merawat, alias pedagang keliling ya, dari Kecamatan Lalu ke Kecamatan Tanjung Merawat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit yang saya bisa ya. Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa sudah 2 pekan ya kita sudah menjalankan ibadah puasa. Semoga aktivitas kita baik itu ibadah puasa, amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, berkah, pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Tentu saja tujuannya agar seorang muslim, orang yang beriman mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini gini? Jadi seruan kenapa tiba-tiba begini? Diwajibkan bagi orang yang beriman, bukan semua manusia, agar tentu saja mendapatkan takwa. Masya Allah. Dalam bulan suci Ramadan ini juga ada satu malam yang sangat mulia sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu sekalian berapa tahunkah lamanya 1000 bulan itu? 83 tahun. Ya, 83 tahun kata Bang Jali tadi. Masya Allah. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Belum tentu kita di sini ya Bapak Ibu
kita melakukan aktivitas amal ibadah di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, insya Allah pahalanya sama dengan kita beraktivitas ibadah selama 83 tahun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau di tahun-tahun sebelumnya Allah menghendaki kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sudah berapa tahun kita mendapatkan pahala dari kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Dan mudah-mudahan saja di tahun ini, di puasa Ramadan 1445 Hijriah ini, kita semua yang ada di sini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Puasa juga bisa menjadi perisai, perisai dari panasnya api neraka. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya puasa itu bisa menjadi perisai bagi orang yang beriman, sebagaimana perisai kalian dalam berperang. Masya Allah. Perisai di sini tentu saja perisai dari api neraka yang panasnya luar biasa. Yang mana kita di dunia ini kena api rokok aja ataupun kena percikan api kita kaget karena panas artinya dan sakit. Nah, dengan melakukan ibadah puasa, insya Allah menjadi perisai dari panasnya api neraka. Masya Allah. Dan juga ibadah puasa menjadi menghapus dosa, yaitu dosa-dosa kita di masa yang lalu. Rasulullah juga bersabda bahwasanya puasa menjadi menghapus dosa bagi yang melaksanakan ibadah puasa di masa yang lalu. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, hikmah yang tertinggi dari ibadah puasa Ramadan ini adalah mendapatkan predikat takwa. Tentu saja dengan perwujudannya adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, disertai dengan rasa takut akan azabnya yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita juga yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam ketakwaan bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan ini saja, tapi sebelum bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ini, dan setelah nanti bulan suci Ramadan ini lewat, rasa ketakwaan itu harus selalu ada dalam hidup kita ketika kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita. Kita melakukan aktivitas ibadah, sholat 5 waktu, zakat, bahkan sudah haji, tapi masih melakukan yang namanya hal-hal yang dilarang, misalnya mengambil riba. Tentu saja ini belum bisa dikatakan dengan takwa. Takwa yang sesungguhnya yang tadi adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang, yang Allah haramkan, termasuk tadi riba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk masuk Islam ke dalam masuk Islam secara kafah? Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 283 atau 28. Mohon maaf kalau salah ketik orang saya anak-anak yang habis Quran ini. Ya, aku billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu sekalian, masuk Islam secara kafah di sini maksudnya apa? Yaitu tadi menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang semua Allah larangkan. Masuk Islam secara keseluruhan. Jadi kan aneh gitu. Kalau ada di kenyataan
permasalahan di hidup kita ini, kita lihat ada pohon durian ya. Pohon durian itu akarnya pasti akar durian, batangnya juga batang durian, dan begitu juga daunnya, apalagi buahnya pasti buah durian. Ya Bang Jali ya. Nggak mungkin akarnya durian, batangnya apa, buahnya semangka. Tidak mungkin. Nah begitulah di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menjalankan syariatnya Allah, sudah pasti dari kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi, ya yang tentu saja pakai syariatnya Allah. Itulah dia dengan masuk Islam secara kata. Demikian saja yang bisa saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.